buat kita semua, selamat pagi, siang, malam buat teman-teman sekalian atau buat yang mengisinya nanti. Perkenalkan, nama saya Feni Sita, yang NPM 452. Terus, di sini saya akan menginformasikan proses tugas kita, uh, di mana ketentuan ini berdasarkan topik yang telah saya tentukan, itu SI11. Nah, beberapa ketentuan itu sebagai berikut. Yang pertama, menerapkan rubrik database. Yang kedua itu normalisasi. Yang ketiga, tipe data. Yang keempat itu penggunaan query. Yang kelima, menentukan master and transaksi. Yang keenam, final table. Tipe data, nama tabel, kondisi tabel atau master atau transaksi. Yang ketujuh itu APL-nya. Yang kedelapan, IRG. Yang sembilan, fungsi berdasarkan undian menggunakan versi undi dan MySQL. Dengan ketentuan create table, build, break, firmware, and lintas select from full join menggunakan dua versi NP dan MySQL. Yang 10 itu pembuatan database berdasarkan topik yang telah dibahas. 11 itu relasi table. Nah, yang pertama itu saya akan menjelaskan apa sih ruang lingkup. Yang pertama itu pengertian database. Database adalah kumpulan informasi yang disimpan dalam sebuah komputer yang secara sistematis sehingga dapat diperiksa menggunakan sebuah program komputer untuk memperoleh kembali informasi dari basis data tersebut. Database juga dapat merepresentasikan kumpulan fakta yang saling berhubungan yang disimpan secara bersamaan sedemikian rupa tanpa pengulangan redundance yang tidak diperlukan memenuhi kebutuhan kita. Untuk tujuan dari penggunaan database itu kayak untuk mengatur data sehingga memudahkan kemudahan, ketepatan, dan kecepatan dalam pengambilan keputusan. Selain itu juga tujuan lain menggunakan database itu yaitu meminimalisir redundance data dan juga menjaga keamanan data, memastikan ketertiban data, efisien ruang penyimpanan, keterlambatan keselarasan data, dan dapat juga diterapkan menjadi standarisasi. Habis juga memastikan data dapat digunakan secara bersama-sama oleh beberapa program aplikasi serta memungkinkan pengontrolan yang terpusat terhadap data. Nah, saya akan masuk ke dalam topik yang saya punya itu tentang topik boarding test, karena sistem informasi boarding test. Nah, di dalam bukti ini di sini memiliki beberapa atribut yang ada sekitar 17 atribut. Nah, yang kedua kita lanjut ke materi yang kedua, di mana materi kedua adalah normalisasi. Normalisasi itu adalah bentuk untuk memecahkan tabel dalam suatu database dari record data kompleks atau rumit menjadi lebih sederhana. Teknik memecahkan tabel kompleks menjadi sederhana juga dikenal dengan istilah dekomposisi. Nah, kita ke intinya, di mana normalisasi itu memecahkan tabel. Nah, di sini nanti di dalam bukti ini kita bentuk menjadi tabel, nanti akan dinormalisasikan kembali untuk menjadi lebih sederhana atau tidak mengulangi kata atau sering disebut dengan redundance, sehingga lebih kompak nih. Nah, yang kedua, normalisasi itu tujuannya yaitu mengurangi redundance data, yaitu yang kedua meningkatkan waktu yang dibutuhkan dalam menjalankan aktivitas, yang ketiga meningkatkan penguasaan kapasitas atau HDD atau hard disk, yang keempat itu peningkatan proses I/O atau input output, 8 meminimasi penggunaan informasi, memudahkan informasi entity atau objek. Nah, beberapa bentuk normalisasi antara lain bentuk norma pertama, bentuk norma kedua, bentuk norma ketiga, bentuk norma keempat, bentuk voice code, bentuk project join, bentuk domain key, bentuk norma kelima. Nah, tadi kan udah ada bukti nih, dalam sebuah tiket boarding pass. Nah, dimasukkan ke dalam sebuah tabel karena yang disebut dengan normalisasi itu adalah sebuah tabel yang dinormalkan atau yang disederhanakan sehingga menjadi konsisten. Nah, kita sebelum itu kita masukkan bukti tersebut ke tabel yang ada ke tabel sesuai dengan atribut-atribut yang ada. Yang pertama ada nomor flightnya, berikut nama pesawatnya, nama depan, nama belakang, from, to, PCR, date, boarding time, PNR, date, class, dan keterangan. Nah, tadi kan ini cuman untuk satu penumpang saja. Nah, untuk yang kedua saya berikan tambahan supaya lebih bersih aja gitu. Dan juga ketentuan memang ditentukan memiliki 3 record. Minimal 3 record. Jadi di sini tadi udah dimasukkan ke dalam sebuah tabel. Nah, untuk melakukan normalisasi atau untuk mengurangi redundance,
kita harus memulai dari yang disebut dengan normalisasi pertama. Normalisasi pertama itu suatu relasi memenuhi satu NF jika dan hanya jika setiap atribut dari setiap tersebut hanya memiliki nilai tunggal dalam baris record. Masalah dasar pada proses bentukan NF adalah reudens atau pengulangan. Yang kedua, setelah dimodifikasi data menjadi inkonsisten. Nah, artinya di dalam sebuah tabel itu hanya memiliki one kunci satu kunci saja yang akan memberikan relasi buat satu record, yang memberikan satu relasi buat satu record itu. Kayak hal itu yang akan mempengaruhi record-record selanjutnya. Tidak akan mengulangi kata pengulangan atau redundansinya akan dikurangi seperti itu. Jadi, namun setelah dilihat dari sini, ternyata data ini belum, setelah melewati data 1inf, proses 1inf, ternyata data tersebut masih memiliki redundancy data. Nah, makanya di nomor 2 itu setelah dimodifikasi data menjadi inkonsisten, berarti ada kata inkonsisten yang berarti masih ada kata yang kurang atau penggunaan kunci pada tabel. Nah, yang kedua kita lanjut ke normasi kedua sehingga pengurangan tersebut berkurang ya. Yang nomor 2 itu jika bukan kunci harus bergantung secara fungsional pada seluruh kunci atau full dependence. Tidak ada ketentuan partial. Satu relasi ada di 2inf jika ada kunci primer, anti kunci, dan candidate key. Nah, artinya di sini harus benar-benar jika dalam satu tabel itu memiliki kunci utama full evidence, tidak memiliki kayak ketergantungan partial, tidak memiliki ketergantungan partial terhadap tabel lain. Nah, seperti kayak di sini adalah ID penerbangan. ID penerbangan ini merupakan suatu kunci yang ada pada jadwal penerbangan. Tadi kan cuma satu tabel. Jadi kita bentuk kembali dia menjadi nama tabel sehingga disederhanakan yang hanya memiliki satu ID penerbangan saja. Nah, dan setelah dilihat kembali tabel kelas, dia membentuk beberapa tabel kelas. Nah, tabel kelas itu ada ID kelas sama nama kelas ini membentuk field yang baru, membentuk atribut yang baru. Di sini juga ID membentuk atribut yang baru sehingga tidak di nama kelasnya membentuk atribut yang baru, di nama kitnya juga membentuk atribut yang baru, di nama John juga membentuk atribut yang baru sehingga dia menjelaskan kunci key yang ada. Oke, mari kita lanjut. Nah, membentuk kunci yang baru atau menjelaskan kunci sehingga tidak ada ketergantungan versialnya. Nah, dan juga harus memiliki atribut jika ada, harus memiliki atribut tunggal. Nah, di sini dijelaskan juga, di sini juga beberapa tabel booking, tabel data booking, tabel sheet, dan tabel sheetnya. Nah, lanjut kita ke nomor 3 yaitu tipe data dan juga kamus data setiap tabel. Di sini juga tadi saya di tabel pertama di bukti transaksi yang ada itu cuma 17 atribut. Nah, setelah dinormalisasikan dia membentuk beberapa atribut yang baru. Atribut yang baru yang pertama itu kayak ID penerbangan itu varchar dengan jumlah tipe datanya 10, boarding time itu time, tanggal itu date, nama pesawat varchar 20, ID booking varchar 10, berikut integer 10, INR-nya varchar 20, keterangan varchar 20, ide data bookingnya varchar 10, nama depannya varchar 20, nama belakangnya varchar 20, dari varchar 20, tujuan varchar 20, ID gate-nya integer 2, nama gate-nya varchar 20, ide kelasnya varchar 2, nama kelasnya varchar 20, ID zone-nya integer 2, nama zone-nya varchar 20, ide set-nya varchar 10, levelnya integer 5, CCR varchar 10. Nah, tadi kan 17 nih, berarti dia menambahin sekitar 5 atribut baru untuk mengurangi pengulangan atau sering disebut dengan redundancy. Yang keempat itu penggunaan key setiap tabel. Penggunaan key setiap tabel. Dalam satu tabel itu harus memiliki yang disebut dengan primary key atau kunci utama. Jadi juga kalau mereka memiliki relasi antara satu sama lain, berarti memiliki foreign key. Sehingga ada keterhubungan antara tabel yang satu dengan tabel yang lain. Di tabel jadwal penerbangan ada yang disebut dengan ID penerbangan, di mana ID penerbangan merupakan primary key-nya, yang foreign key-nya ID gate. Yang tabel kelasnya adalah ID class untuk primary key-nya. Untuk primary key tabel gate itu ID gate. Untuk primary key table zona itu ID zone. Untuk tabel booking, primary key-nya booking. Untuk foreign key-nya ada ID penerbangan, ID zone, ID class. Di tabel state ada primary key ID seat.
Untuk foreign key-nya ID booking, ID class. Di tabel detail booking ada primary key detail booking. Untuk foreign key-nya ada ID booking. Nah, itu akan membentuk nanti sebuah relasi. Itu akan terlihat ketika kita menginput data-data atau record-nya, sehingga membentuk relasi antara setiap tabel. Nah, untuk tabel nomor 5 itu menentukan master dan transaksi. Di tabel master kita punya ada tabel jadwal penerbangan, tabel kelas, tabel gate, tabel zona. Untuk tabel booking ada untuk tabel transaksi ada tabel booking, ada tabel detail booking, ada tabel save. Yang keenam itu final tabel, tipe data, nama tabel, kondisi tabel, sama tipe transaksinya. Nah, yang tadi dijelaskan itu udah berdasarkan tipe data yang finalnya, sehingga tidak perlu diubah kembali atau udah secara final table. Oke, yang ketujuh itu ada arsitek perangkat lunak, di mana sesuai dengan topik saya yaitu boarding pass. Itu di sini adalah yang disebut dengan manajemen user. User itu user, terus info usernya, terus login. Kita ada untuk tabel masternya, kita kan ada tabel master 4T. Nah, kita masukkan jadwal penerbangan, kelas, get, zone. Nah, di info jadwal penerbangan, info kelas, info get, info zone. Nah, di sini adalah proses transaksinya. Transaksi apakah yang terjadi dalam SI boarding pass? Berarti kita ada yang disebut dengan boarding, atau bisa disebut dengan boarding time. Seperti itu. Nah, di boarding ini kita setelah boarding kita mulai dengan booking. Setelah itu pemilihan seat. Nah, di sini juga terjadi ada beberapa transaksi. Gitu. Nah, setelah itu ya setelah kita proses tersebut atau persentas boarding itu adalah info booking sama info seat-nya. Nah, di sini kita ada yang disebut dengan entity relation diagram. Ini akan menjelaskan keterhubungan antara diagram yang kayak tadi, tapi dia pakai ER diagram. Jadi sedikit berbeda nantinya. Nah, di sini ada kita masukkan ke beberapa tabel, memasukkan tabel yang tadi. Ya, seperti jadwal penerbangan nih. Booking, terus ada tabel booking sama gate, sama zone, sama kelas, sama gate. Nah, di sini kan kita ada yang disebut jadwal penerbangan nih. Jadwal penerbangan itu satu jadwal penerbangan harus memiliki satu jadwal penerbangan memiliki banyak booking, karena untuk satu jadwal itu bukan hanya kita saja, tapi banyak orang yang melakukan booking, sehingga itu relasinya one to many. Seperti ini, jadwal penerbangan memproses booking. Jadwal penerbangan itu memproses booking. Nah, di proses booking, satu proses booking harus memiliki satu data booking. Tidak boleh kamu memiliki dua booking tapi memiliki satu booking, satu data booking. Tidak. Berarti kalau kamu memiliki dua booking, kamu memiliki dua booking, berarti one to one. Only one to one. Berarti dia booking itu memiliki di sini di relasinya one to one memiliki detail booking. Kita lanjut ke di jadwal penerbangan. Jadwal penerbangan juga memiliki get atau get, karena jadwal penerbangan banyak jadwal penerbangan memiliki banyak get di sini mini get, sehingga bukan hanya satu jadwal penerbangan tapi banyak jadwal penerbangan dalam satu hari. Nah, satu hari itu memiliki banyak get, sehingga itu many to many. Nah, yang kayak itu adalah get sebelumnya ini adalah atribut-atribut yang ada pada setiap tabel serta beberapa kunci seperti primary key-nya dan juga foreign key-nya. Nah, di get ini juga memiliki one get to one zona. Satu get itu untuk satu zona. Satu get itu memiliki zona. Nah, di sini di proses booking memiliki satu booking memiliki banyak kelas. Nah, di sini many booking banyak kelasnya, one to many. Di sini juga one to many untuk kelas sheet, karena booking itu tersedia untuk beberapa sheet. Nah, itu adalah menentukan relasi antara tabelnya. Ya, tabelnya nanti di sini adalah relasi antara tabel menggunakan MySQL. Nah, di sini kan antara jadwal penerbangan nih, dia tadi kan ada yang disebut dengan primary key, foreign key-nya. Dia terhubung otomatis karena dia memiliki relasi antara satu tabel dengan satu tabel yang lain. Seperti di sini untuk ID penerbangan, kita juga ada menginput ID penerbangan di tabel booking. Di sini juga di tabel booking ini kita ada menginput ID kelas. Nah, di ID kelas kan ada primary key-nya. Ini kayak berhubungan gitu. Jadi relasinya terikat antara satu tabel. Oke. Next,
menggunakan ini pertama kita dulu habis kita juga ada database-nya bagi kecil dulu dulu nah ada setelah itu kita buat sebelum itu kita gunakan database yang buat for nah, itu kita mengikuti banyak kan sesuaian banyak itu menggunakan tipe data yang telah kita tentuin pertama kita buat eh wow benar benar kan gitu terus setelah nama fitur kita ada perkembangan ini varchar sesuai dengan ini perkembangan berapa varchar itu yes sebagai primary ini terus ada nama pilot nama masukin dia ke nama pilot itu varchar 20 ini terus ada tanggal kalau tanggal itu tipe datanya date ya tanggal itu date terus masukin boarding time datanya time kita ada ID get sorry ID get sesuaian sama yang ada di Latin Tegas 2 nah itu berarti dia udah benar berarti kita lihat dulu kayak dex tabel on bisa data nah dia udah menghasilin menampilkan filternya yang kita tulis kan kita pilih tipe datanya terus sebelumnya kan ini sebagai primary key ini nanti jadi ID get-nya itu kan jadi primary jadi foreign key-nya bisa nanti kita gunakan lagi terus kita nge-input semuanya yang kita buat tadi tabel-tabelnya aku punya 7 tabel jadi aku nge-inputnya kembali gitu jadi create tabel kelas karena aku punya satu punya tabel kelas dia kayak melihat gitu kayak biar nggak error gitu kelas dia ID kelas nah itu kan di kelas itu kalau nggak salah sebagai primary key di sini nama nah dia masukin kita masukin semuanya ini bukan ini oke kita semua tidak tanya sama dan ini kelihatannya berbeda ya yang kalau get
Oke, begitu tuh datanya dua, ya, dua, dua, sama yang menjadi nama pertama. Jadi nama ya, ya, nama getnya. Getnya juga ada dua, ya, untuk nama ya, ada entering. Nah, udah, nanti kita tunjukin dulu apa aja yang udah on, with on, on, terus ID doangnya lagi. Dan itu juga yang integer ya. John sama get nama Johnnya. Nah, dia udah masuk tuh. Berarti kita masukin yang table booking. Create table booking. Ya, nanti kita salah. Booking, masukin ID booking karena dia menjadi primary key di sini. Oke, ya. Oke, kita masukin booking di part dulu, part itu get primary key. Sebagai primary key, terus ada ID penerbangan, ID penerbangan itu sebagai part 10, receipt itu ID sheet. Mari kita lihat ID sheet ada part 10, part 10. Jadi itu bahasa 10, ID kelas, di kelas itu par 2, ID kelas ini sesuai sama yang ini ya, ID childnya kan 2, yang child jadi memiliki gate-nya, memiliki foreign key-nya, sehingga nanti dia ada hubungan antara primary key dengan gate-nya kayak memiliki relasi gitu. Tadi saya udah input satu yang alterable jadwal penerbangan di sini di gate-nya. Kita ada ID gate itu sebagai foreign key-nya di jadwal penerbangan. Setelah itu kita buat lagi di booking, kita memiliki 1, 2, 3 primary key. Kita buat di sini convertible booking. Bookings at foreign key rate ada ID penerbangan. ID penerbangan reference di jadwal penerbangan ya. Ya kan ID penerbangan kan adanya di jadwal penerbangan. Dia ada di ini ID penerbangan kita sesuaiin sama yang ada gitu. Jadwal penerbangan terus kita lihat ID penerbangan penerbangan dan lokasi available booking and foreign key ID penerbangan referensi penerbangan ID penerbangan. Oke, ini udah masuk gitu.
Nah, kita bagi beberapa, kita ngumpet aja biar nanti dia ada biar lebih itu aja sih menurut aku. ID penerbangan, terus di sini ID seat, ID seat, terus kita ada di sini adalah artinya. Nah, kita buatnya sesuai dengan tabel yang ada, tabel yang kita punya. Ini ID seat. Oke. Baru aja booking selesai di seat penerbangan booking ID seat. Oke, dia udah masuk. Nah, kita masukin lagi di sini ID kelas. Bagian dari kelas. Setelah itu kita masukin ke ID kelas. Oke. Nah, udah ada. Terus udah nih, kita udah selesai dari tabel booking. Sekarang kita tabel detail. Tabel detail booking. Ini ada sih cara yang lebih gampang buat bikin lebih gampang biar nggak pisah, ada. Jadi terserah mau guna yang mana. Itu tergantung kalian sendiri yang gampangannya mana. Ini dia bookingnya. Ada satu referensi, satu primary key. Jadi ini kan referensi dari bookingnya. Bookingnya itu referensi dari booking. Ada ID booking. Nah, di IDC kita punya 1, 2, 3. Jadi kita masukin yang ketiga-tiganya. Alter sorry, kita punya 2. Alter kita ada booking juga ya. Kita mau ganti aja. Di satu kita punya foreign key-nya ada booking informasi dari yang kita inputin. Ini udah ada. Terus kita buat lagi sebagai ID kelas ya. Di satu itu ID kelas. Referensi dari ID kelas. Ini referensi dari kelas 1 ya. 1. Terus semuanya udah terinput. Sekarang kita cobain menggunakan memanggil atau menampilkan tabel detail booking. Nah, kita aja biar lebih gampang. Nah, ini dia kan tadi ada dua foreign-nya. Di sini jadi ada 0 nih. Ini. Jadi kelihatan tabel mana yang memiliki foreign-nya. Kita booking. Kita lihat ada nggak sih booking. Di booking ada 3. Mari kita lihat booking. 2, 3 foreign key. Nah, semua udah terput. Sekarang kita masukin data-data yang ada di sini. Di sini. Oke, berarti table, insert table, penerbangan, jadwal penerbangan, lalu Stelios. Nah, masukin di knowledge plus 25 sesuaiin sama apa ya namanya, nama ininya dah, nama biar terurut gitu, namanya apa, nanti tempatnya apa, air terus sama U0 2003
9 2003. Terus kita ada boarding time-nya 30. Setelah itu ada kitnya gitu. Ini sesuaiin aja sama yang ada, kita kan masukin 3 gitu kan, jadi sesuaiin aja. Ini 2 ya. Nah, ini 35, ada juga penerbangan yang sama, yang sama, berbeda, jam yang sama, tiga jam berbeda. Oke, terus kita masukin lagi yang menggunakan MySQL. Di sini kan saya udah input menggunakan sifat ini. Di jadwal penerbangan ada beberapa perbedaan antara, nggak ada sih perbedaannya, cuman di sini ada not null, artinya ya nggak boleh kosong gitu. Kosong digunakan untuk menginput data yang harus berisi. Jadi di sini kita udah sesuaikan kan. Di sini kan create table jadwal penerbangan tuh. Kita punya data jadwal penerbangan, terus primary key-nya sama ini. Nah, nanti kita menggunakan menginput data, menginput primary key, foreign key-nya secara terpisah gitu. Jadi ini kan udah saya buat nih. Nah, ini ada jadwal penerbangan untuk namanya, terus ID penerbangan, nama pesawatnya, tanggalnya, boarding time, sama ID gate-nya. Udah, setelah itu kita kirim. Ini lumayan ya prosesnya gitu. Nah, udah. Di sini kan udah ada database-nya. Kita udah punya database kan. Sekarang kita masukin lagi. Nanti masuk juga di sini kita itu karena susah buat bikin uh, tanda komanya susah. Di booking, kita bikin bookingnya ID penerbangan di sini sebagai ID bookingnya. Karena dia kan primary key kan, kita nggak perlu ubah-ubah gitu. Sama ID penerbangan di sini. Penerbangan itu ID penerbangan itu VAR 10. Jangan lupa untuk tipe datanya disamain ya. Sama ID set, terus ID setnya itu kalau ID setnya itu varchar 10, var ID set, ID set varchar 10. Not null juga harus berisi gitu. Dia dekat var, di dekat var ada satu, oh enggak ya, ID set, ID kelas, kita dari sini aja biar lebih gampang, biar nggak gitu. Karena data juga berbeda ya. Nah, di sini ID seat, tapi kita punya ID kelas. Kelas itu di kelas itu di kelas itu var 2. Memiliki perbedaan sih kalau nginput MySQL sama MySQL dan juga CMD-nya berbeda. Terus kelas sama barcode. Barcode-nya ada integer 10, integer 10, terus sama PNR-nya. PNR-nya juga PNR-nya lihat PNR-nya berapa? 20 sama keterangan sama ya. PNR-nya sama dengan var 10. 10 10 var 20 20 20 sama keterangan ini, keterangan ada parter 20 juga ya.
Udah, sesuaiin dulu, siapa tahu nanti ada ketinggalan penerbangan, ID kelas, barcode-nya, ID sheet, ID kelas, barcode, PNR-nya, keterangan. Udah sesuai sama tabel-tabelnya. Nah, udah kita kirim. Kayak gitu data untuk menginput selanjutnya, data yang selanjutnya gitu aja. Sorry, bentar ya. Saya karena susah di kita masuk ke ID booking. Ini ID BK-nya. Kita pakai digital booking. Biar lebih cepat ya. Ini inputnya susah. Kita masukin yang ini dulu, yang ID kelas. ID kelas. ID kelas. ID kelas itu bukan karet tapi nama kelas itu nama kelas itu 20. Karena ID kelas itu char 2. Di game tadi kan kelas, sekarang kita masuk ke get. Get getnya, nama getnya sama ya, get itu integer sih, kalian aja sama get sama tidak yang seharusnya berdua, sorry integer 2 kalau get integer 2. Sekarang kita ke zona. Sekarang kita ke zone. Yang kan belum diinput tadi. Kita ke zona. Zone, terus ID zone. Itu zone itu integer 2. Kalau nama zone itu oke, kita pilih. Nah, untuk kayak membuat apa ya namanya? Membuat kabel membuat foreign key-nya, kita menggunakan auto table jadwal penerbangan add foreign key-nya. Berbeda kayak tadi kan auto table jadwal, terus ada referensi. Nah, ada juga sih referensi. Dia pakai memiliki perbedaan tapi sama maksudnya. Terus kita kirim key, lebih gampang aja sih, tergantung penggunaan mau dia pakai foreign key-nya langsung atau enggak bisa. Nah, terus
Setelah itu kita masukin semua tuh yang mana yang berhubungan dengan uh, tabel yang telah kita miliki, yang kayak kita tadi kan banyak nih. Kalau saya kan udah masukin jalur penerbangan di Get, kayak after table jalur penerbangan itu ranking-nya gitu. Bisa bentar, kita buat yang sorry, lebih sekian. Ya benar, kita pakai yang agak banyak aja ya, yang pakai beberapa, dia juga ada beberapa langsung dimasukin alt. Kita masuk ke booking, ke booking, booking. Kalau kita udah masuk ke booking, kita ke skill. Nah, ini kan tadi kan satu nih, ini bisa di langsung beberapa perintah gitu, beberapa perintahnya. Biar lebih gampang sih, makanya aku lebih cepatin aja gini biar gak mas. Kalau table bookingnya, ID penerbangan, jalur penerbangan itu kan ID penerbangan kan jalur referensi dari jalur penerbangan, di mana ID penerbangan itu ada di jalur penerbangan. Kayak kelas itu kan adanya ID kelas, kan ada di ID kelas, ID juga ada di jalur gitu. Kita pakai yang ini sih. Berikut ini kayak udah tampilan kayak dia udah jadi gitu, udah masuk ke tabel bookingnya. Jadi udah ada tabel booking kelasnya, dia udah memiliki isian tabelnya kayak ini, B001 Q-nya 104 gitu, 11 dari MGK-nya udah ada, PNR-nya keterangan udah ada, jadi lebih dipersingkat aja. Terus kita ke kelas kelas kan ada kelas A B C D gitu, kelas A B C D udah ada. Terus kita udah info caranya kayak yang tadi ya, sama ini juga dia kan ranking-nya nih, dia kayak masuk gitu, dia harus sama gitu. Terus ke mana, terus kita kejawab ke sheet aja dulu, acak aja ke sheet 1 2 3 gitu, yang satu satu A 1 B 1 C semuanya ini adalah rankingnya. Di sini kita lihat hubungan antara satu sama lain gitu, hubungan antara relasinya setiap tabel. Nah, berikut ini kayak relasinya yang kita rapin dulu. Bahwa ID penerbangan itu setiap ranking yang ada memiliki uh, hubungan yang satu dengan ID primary key-nya. Foreign key itu berhubungan langsung dengan primary key-nya. Seperti kan kita di jadwal penerbangan ada foreign key-nya ID gate. Itu kayak memiliki relasi tabelnya antara satu sama lain. Gitu. Antara jadwal penerbangan dengan gate gitu. Karena gate. Jadwal penerbangan kita ada ID penerbangan. ID penerbangan juga memiliki hubungan antara ID penerbangan, jadwal penerbangan dengan booking karena memiliki foreign key yang berkaitan. Sehingga mereka membentuk relasi yang sama, yang antara tabel yang satu dengan tabel yang lain. Gitu. Nah, untuk kayak tugas yang ini untuk select as from where, nah di sini ada selectnya, ID-nya, from-nya, sama where-nya itu kayak menampilkan sesuai dengan apa yang kita panggil gitu. Oke, sekian, terima kasih. Berikut demikianlah presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada yang salah. Sekian, terima kasih.
Nasib.